Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoeroh dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas materi tentang proposal. Apa sih proposal itu? Proposal adalah sebuah tulisan yang memaparkan rencana kegiatan yang diajukan kepada pimpinan dari donatur agar kegiatan yang dimaksud dalam proposal itu dapat disetujui, diberikan dukungan, dan diberikan dana. Selanjutnya, ada tujuan proposal. Yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dana. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Selanjutnya, ada manfaat proposal. Yang pertama, untuk menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang kedua, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang selanjutnya, ada fungsi proposal. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Yang selanjutnya, ada syarat-syarat menyusun proposal. Yang pertama, harus memiliki struktur. Yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Dan yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail, serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis proposal. Yang pertama, ada proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis, baik kelompok ataupun perorangan. Contohnya, seperti proposal tempat usaha. Yang kedua, ada proposal proyek. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya, proposal proyek pembangunan suatu kantor. Yang ketiga, ada proposal penelitian. Merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi, seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya, seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan. Yang selanjutnya ada jenis proposal berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, diantaranya yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua ada proposal non-formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap. Biasanya berisi saran-saran dan permohonan. Yang ketiga proposal semi-formal. Hampir sama seperti proposal non-formal, karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Yang selanjutnya ada unsur-unsur proposal. Yang pertama ada latar belakang masalah, berisi tentang pokok permasalahan dari kegiatan dengan singkat, jelas, dan harus berdasarkan isi dan tujuan dari proposal tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, ada hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. Yang kelima, asumsi penelitian. Merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir, ada manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Yang selanjutnya, ada kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan atau menyatakan langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakan-an seperti akan, diharapkan. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Dan yang ketiga, proposal berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada yang mempunyai acara tersebut. Yang selanjutnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal.
Yang pertama, penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang yang ahli dalam menyusun proposal. Yang kedua, penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Yang keempat, proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas dan disetujui. Selanjutnya ada struktur proposal. Yang pertama ada sampul. Sampul merupakan lembar atau bagian pertama dalam proposal. Biasanya berisi judul atau nama kegiatan dan logo. Yang kedua, ada latar belakang, adalah dasar atau titik tolak untuk memberitahukan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan dinyatakan terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat, ada tema, yaitu hal yang mendasari suatu kegiatan yang tertera pada proposal. Yang kelima, ada tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. Yang keenam, jenis kegiatan adalah kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan, misalnya proyek pembangunan. Yang ketujuh, sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Yang kedelapan, ada estimasi anggaran, adalah jumlah keseluruhan dana yang akan digunakan. Yang kesembilan, ada penutup, berisi permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf. Dan yang terakhir adalah susunan kepanitiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.